sesulit apapun, seberat apapun. Ingat ucapan Ibnu Abbas, lan yaglib usrun yusrain. Satu kesulitan gak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Karena kemudahannya dua, susahnya satu. Bahkan bisa lebih dari dua. Ini yang perlu kita camkan. Maka semangat, optimis, yakin sama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Muhsin. Pasti banyak hikmah. Pasti. Jangan pernah ragukan itu. Kemudahan selalu lebih banyak daripada kesulitan. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita tutup surat ini dengan ayat terakhirnya, atau dua ayat terakhirnya, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah amalan atau aktivitas, maka lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Lanjutkan. Ini pelajaran berharga bahwa kehidupan seorang muslim ada kehidupan yang jid, yang sungguh-sungguh, yang gak santai, yang gak pakai madzhab perubahan. Kehidupan yang sungguh-sungguh. Selesai, apa yang berikutnya? Selesai, apa yang berikutnya? Selesai, apa yang berikutnya? Baik amalan-amalan akhirat maupun amalan-amalan dunia yang bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Itu aja bermainnya. Dan di antara ayat yang menjadi contoh dalam masalah ini yang dibawakan para ulama, bagaimana dengan ayat surat Al-Jum'ah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri la wadharul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila azan di hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikri la wadharul bai'. Berhenti jual beli menuju masjid. Berhenti jual beli menuju masjid. Lalu setelah itu apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kan kalau kalian tahu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dan apabila salat telah selesai, fantashiru fil ard. Bertebaranlah ke permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah. Jadi kalau udah selesai salat jangan santai, bertebaran lagi. Lihat kombinasi urusan dunia, azan stop, kita sholat. Setelah sholat kita cari dunia kita lagi. Begitu permainan muslim itu. Begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai amalan berikutnya, begitu selesai ibadah berikutnya. Terus kita nggak ada waktu istirahat. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin tentang masalah ini, ketika kita istirahat itu pun niatnya untuk mencharge kekuatan dan energi kita, dan itu pun amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk membuat kita semangat beribadah lagi, semangat beramal lagi, dan itu amal. Jadi istirahatnya kita proporsional, dan tujuannya bukan untuk santai-santai. Tujuannya biar kita semangat lagi setelah kita bangun. Semangat untuk apa? Beribadah, beramal, atau mengerjakan urusan dunia yang bermanfaat buat kita. Dan ketika kita berjuang untuk itu, wa ila rabbika farghab. Oh, ini hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Jadi ketika kita ibadah sana, ibadah sini, baca Quran, sholat taraweh, lalu kita kerjakan, kita masih jualan, kita cari nafkah, kita kerja, kita hanya berharap sama Allah. Jangan berharap sama makhluk. Jangan minta belas kasihan. Kita berharap sama Allah. Kata para ulama, wa ila rabbika farghab, itu kita berharap kepada Allah di dua waktu. Yang pertama, sebelum kita beraktivitas, kita berharap ditolong sama Allah. Sebelum kita beramal, sebelum kita baca Quran, sebelum kita taraweh, sebelum kita puasa, kita berharap kepada Allah, ditolong sama Allah.
Kita keluar rumah, kita cari sesuap nasi, kita harus kerja, keluarga harus makan. Sebelum kita keluar, berharap ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah selesai, lagi-lagi kita berharap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum start, berharap ditolong sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Begitu selesai, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah, diganjar sama Allah. Bukan hanya sebatas diganjar sama makhluk, diapresiasi sama makhluk, atau dipuji sama makhluk. Bukan itu. Kita berharap Allah yang muji kita. Kita berharap Allah yang mengganjar kita. Kita berharap Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan itu terapkan dalam setiap hari-hari kita. Insya Allah, hari-hari kita akan berkah. Ingat, kata para ulama, istirahat itu dan santai-santai di surga, bukan di dunia. Di dunia itu waktunya kita berjuang, waktunya kita berkarya, waktunya kita beramal dan beribadah, dan hanya berharap kepada Allah, berharap Allah bantu kita, lalu berharap Allah kasih ganjaran dan pahala, keberkahan untuk kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita semakin bisa meresapi surat ini. Ini surat luar biasa. Ini surat mengajarkan kita bagaimana hati itu harus lapang, dan itu kunci kesuksesan kita. Ditaruh dimanapun kita beribadah, di kondisi apapun, dan kita menghadapi kesulitan seperti apapun dalam hidup ini, kuncinya adalah kelapangan dada. Lalu yang kedua, minim dari dosa. Yang bikin kita amburadul bukan pandemi, yang buat kita berantakan bukan dipecat, tapi kita dipecat dalam kondisi banyak dosa. Kita ngadepin hari-hari ini dengan dosa yang menumpuk. Akhirnya kita halu lah, kita stres lah, kita down, karena beban kita sangat banyak. Dosa itu memberikan beban, saudaraku. Tapi kalau kita menghadapi hari-hari berat ini dengan dosa yang diampuni oleh Allah, karena kita istighfar dan taubat, insya Allah lepang, insya Allah nyaman. Dan surat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasul diangkat namanya oleh Allah. Maka setiap pengikut beliau pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas ittiba'nya atau mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingatlah selalu bahwa kesulitan gak pernah mengalahkan kemudahan. Kemudahan selalu lebih banyak daripada kesulitan, sesulit apapun dan di waktu apapun. Kesulitan tidak akan pernah mengalahkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di masa apapun dan di sesulit apapun. Dan oleh karena itu terus beramal, terus bekerja, terus berkarya, terus bermanfaat, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap Allah tolong, dan hanya berharap Allah kasih ganjaran. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.